Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Alas yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu drip atau pengairan dengan sistem tetes. Pengairan ini diklaim mampu menghemat biaya, menghemat air dan menghemat tenaga kerja, dan juga lebih efisien dalam pekerjaan. Bagaimana teknik atau cara sistem kerja sistem ini nanti kita tanyakan kepada Mas Bawi yang sudah bertahun-tahun menggunakan sistem ini. Tapi sebelum lanjut video, jangan lupa like, share, and comment. Selamat siang Mas Bawi. Selamat siang juga. Ini tadi sedang apa ini saya? Sedang membenahi selang yang dimakan oleh tikus. Oh, tikus mau ini ya, plastik ini ya. Ya. Ini Mas Bawi, ini tadi saya ingin tahu, mungkin ingin penjelasan sebenarnya Mas Bawi ini mulai menggunakan sistem drip irrigation ini sudah mulai kapan ya? Saya mulai awal tahun di 2021. Jadi sudah hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun. 5 tahun. Terus sekarang ini polybag atau tanaman yang menggunakan sistem drip ini berapa polybag kira-kira? Sekarang ini kurang lebihnya ada 12.000 yang saya gunakan untuk ini ya, irigasi tetes. Kalau total polybagnya itu ada 35 ribuan. Oh, berarti masih ada yang belum, belum ya, karena memang kebutuhan ya masih kecil-kecil seperti itu, masih dipindah-pindah, tidak memakai irigasi. Tapi tetes. Untuk yang sudah menetap seperti ini pakai drip ini ya, lebih. Terus perbedaannya Mas Bawi, perbedaan Mas Bawi ini sebelum memakai drip dan sesudah memakai drip ini yang dirasakan apa nih? Perbedaan mungkin lebih mudah atau biayanya atau apanya itu lebih gimana kan ya? Ya, saya simpulkan kalau memakai drip itu terus terang pertama itu keunggulannya ya, keuntungannya itu di biaya pekerja, di biaya pekerjanya bisa berkurang ya. Nah, terus nomor 2 itu sesuai airnya sesuai kebutuhan, langsung menuju pada pusatnya, langsung menuju ya. Jadi tidak kalau pakai siram itu banyak yang tumpah, banyak yang membuang sia-sia airnya. Kalau ini sesuai tepat sasaran kira-kira seperti itu ya. Terus yang ketiga itu termasuk irit di dalam airnya lebih hemat tadi ya, karena ya tepat sasaran tadi. Nah, ini untuk perbedaan antara kocor manual siram dengan yang memakai sistem drip irigasi ini, bagi apa perbedaannya kira-kira yang dirasakan ini? Kalau yang saya rasakan itu perbedaannya itu yang pertama sekali yang mencolok itu di dalam hal tenaga kerja. Tenaga kerja itu lebih hemat sekali kalau memakai irigasi tetes. Terus yang kedua itu di dalam masalah air. Di dalam masalah air itu sangat minim sekali alias sangat ngirit sekali. Ya. Irit itu perbedaannya kira-kira berapa perbandingannya kira-kira? 1:4. 1:4. Kalau yang kocor butuh 1.000 liter. Kalau yang kocor itu butuh 4.000 liter. Kalau yang tetes itu cukup 1.000 liter. Berarti perbandingannya 1:4 ya, atau 75% lah hematnya seperti itu. Betul. Untuk selanjutnya ini terkait dengan sistem irigasi ini, komponen apa saja ini yang kira-kira diperlukan untuk pengadaan drip seperti ini, sistem drip ini? Ini komponennya itu ada, pertama kali kita harus membutuhkan tandon alias tekanan yang lebih ya. Tandon yang tinggi, kira-kira yang tinggi itu sekitar 6 meter.
5 meter. Ya, setidak-tidaknya ini 5 meter. ya. Terus outnya tandon itu harus 4 dim. 4 dim. 4 dim lah. Terus kemudian menuju ke selang apa ini? Selang induknya ini. Menuju Oh, selang ini induk. ya, selang induk. Ini Ada, selangnya saya memakai. ada kerannya ya, Iya. tiap anu ya. Setiap selang ini ada kerannya. Ini saya memakai selang yang ukuran 16 mili. 16 mili. 16 mili. Terus ini yang dinamakan dengan dripper. Dripper ini semuter-muter ini ya. Ya, ini untuk 2 jam per liter. Jadi ini bisa mengeluarkan 2 jam per liter. Oh, ya. Nah, terus ini saya memakai selang yang pembagi airnya itu memakai selang 5 mili. 5 mili. Ini satu dripper ini untuk 4 ini ya. Untuk 4 cabang lah. 4 cabang ini ya. Berarti bisa untuk ini 4 bisa dipasang, bisa di. Oh, sangat mudah ya masangnya ya. Sekali. Sangat mudah. Lah, kalau sudah cetek ini berarti sudah kuat itu ya. Kuat ini, tidak bocor. Tidak bocor ya. Ini ada stiknya. Jadi kalau drippernya itu yang warnanya coklat semuanya itu per jam 2 liter. Kalau warnanya hijau itu per jam 8 liter. Itu kalau sesuai kebutuhan nanti ya. Kalau yang seperti ini kira-kira ini berapa ini? Kalau contoh tanaman ini ya. Oh, per berapa liter? Iya. Seharinya itu menghabiskan air berapa liter gitu toh? Iya, kalau untuk ini kebutuhannya untuk satu tanaman berapa liter, terus lamanya kira-kira lah. Kalau saya kocornya itu memakai kurang lebihnya 2 jam. 2 jam untuk tanaman seperti ya. Terus ini tetesnya seperti ini ya. Kecepatan tetesnya seperti ini. Semakin tetesnya lambat itu penyebarannya semakin bagus sekali. Oh, ini cukup 2 jam gini ya. 2 jam sudah cukup. Nah, itu per hari ya? Apa berapa hari sekali? Kalau musim kemarau lah. Musim kemarau itu per hari. Tapi kalau musim penghujan ya, itu sesuai kebutuhan ya. Ya, sesuai kebutuhan berarti ini. Kalau hujan ya terlalu banyak air juga nggak bagus kira-kira seperti ini. Terus biar ini kan tadi komponen alatnya sudah, terus kira-kira ini untuk perawatan untuk menjaga ini agar tidak cepat rusak atau tidak macet lah, itu gimana untuk perawatannya? Itu di tandon pertama itu saya kasih yang namanya filter. Banyak sekali. Itu memang ada filternya. Nanti kalau sampai tidak ada filternya, nanti di sini, nah ini di sana pasti akan tersumbat kotoran-kotoran gitu ya. Akhirnya tidak macet. Nah, kita bersihkan selama 2 minggu sekali. 2 minggu sekali kita bersihkan. Itu. Tapi yang jelas ini untuk skala Mas Bawi ini kan sudah agak banyak ya, agak besar, berarti itu membutuhkan tandon yang ketinggiannya minimal 6 meter. Tapi untuk skala kecil kan bisa ya. Bisa. Berapa polybag saja itu kan nggak perlu tandon yang besar, yang tandon yang besar dan juga tidak hal yang semewah ini. Semisal irigasi ini berfungsi tidak untuk ini saja. Semisal katakanlah untuk sayur mayur terkait cabai, terus itu sawi itu bisa ya, itu ya bisa memakai ini, bisa. Nanti tinggal kita mengalihkan pada yang sejenis sprinkle. Oh, yang muter itu ya. Yang muter itu memakai sprinkle yang kita pakai 180 derajat saja. Ya. Ini Mas Bawi, ini pengalaman Mas Bawi ini terkait dengan drip ini. Kalau misalkan ini hitung-hitungan bisnis, hitungan uang, kalau kocor sejumlah tanaman ini dalam 1 bulan itu menghabiskan uang berapa, kalau atau 1 tahun berapa, terus kalau pakai drip ini kira-kira berapa? Tadi kayaknya lebih hemat itu. Untuk tanaman yang saya drip itu kalau semisal 12.000 di 15.000 itu membutuhkan 5 orang tenaga kerja untuk kocor ya. Kocornya setiap hari atau 2 hari sekali? 2 hari sekali 5 orang. Nah, saya itu
untuk istilahnya tukar keringat Ya, ya. tenaga kerja Ya, itu satu orang 100.000 per hari. per Berarti hari. per hari 500.000 untuk 5 orang. Untuk 5 2 hari orang, sekali. 2 hari sekali berarti 1 minggu sudah menghabiskan 1.500.000. Oh iya ya. Ini kalau 1 bulan berarti 7 juta 7 setengah. 7,5 juta. Lah, Kalau 1 tahun 1 tahun 90 juta. juta. Nah, itu. Oh, 90 juta per tahun untuk tahun menanami sejumlah tanaman. Ini Nah. kalau pakai drip ini kira-kira modalnya drip kan juga banyak ini. Saya sudah menghabiskan 175 juta. Lah, dulu itu pemikiran saya, Iya, iya. biaya ongkos tenaga kerja, tenaga ahli, itu 2 tahun saya kumpulkan, saya beli drip, saya beri irigasi tetes, itu masih turah. Masih sisa kurang lebihnya 15 juta. Nah, oh gitu. ini semuanya itu totalnya kurang lebihnya itu habis 175 juta. Berarti untuk kalau terus kemampuan ini, Pak, kemampuan alat ini kira-kira berapa tahun ini untuk bertahan? Kalau dari pabrik itu 5 tahun. Kalau 5 tahun ya, 5 tahun. Lah, sedangkan saya sudah memakai 4 tahun. Masih bagus ini ya. Kira-kira ini 5 tahun lebih ini ya. Oh, berarti kalau dikalkulasi memang lebih hemat, soalnya memang ini lebih hemat di dalam hampir setengahnya lah kalau ini ya. Yang jelas terus praktis, efisien, tidak ribet ini. Ya. Terus misalkan untuk mupuk ini kan juga bisa lewat ini ya. Bisa lewat irigasi ini. Lewat irigasi. Tapi pupuknya nanti yang 100% itu larut. Nitrat ya? Iya, betul. Yang 100% larut. Jadi tidak akan menyumbat di dalam iya. tadi. Saya kira sudah cukup ini Mas Bawi. Ini sudah banyak pengetahuan yang disampaikan terkait dengan drip ini. Saya ucapkan terima kasih Mas Bawi. Siap, sama-sama. Sobat Alas yang berbahagia, ini tadi bincang-bincang dengan Mas Bawi berkaitan dengan drip irrigation atau irigasi tetes. Sudah cukup ilmu yang didapatkan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.